Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mengarah terhadap manusia yang satu itu. Saya akan mengarah terhadap manusia yang satu itu. Bagaimana keadaan diri dia untuk saat ini? Untuk saat ini, Wak Geng. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana keadaan manusia yang satu itu untuk saat ini, Wak Geng. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu di depan saya ini akan memberikan suatu kabar terhadap manusia yang sebiji itu? Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Iblis. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini memiliki dua arti. Situasi ketidaknyamanan dan situasi penyakit. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, izinkan saya untuk menarik dari posisi energi kamu. Baik secara pemikiran, baik secara perasaan, baik secara jiwa spiritual kamu. Dimana ketika diri saya menarik posisi energi kamu untuk saat ini, saya pun ingin memberikan suatu pertanyaan terhadap diri kamu, Wak Geng.
sebelum saya mengarah terhadap manusia sebiji itu. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini kondisi keuangan kamu benar-benar tidak nyaman? Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini kondisi fisik kamu sedang melemah? Kenapa saya ingin bertanya terhadap diri kamu dari dua pertanyaan tersebut? Karena memang dua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Benar-benar ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Di mana untuk saat ini diri kamu saya kategorikan seseorang yang sedang berpikir secara keras bagaimana posisi keuangan saya ini bisa pulih kembali seperti semula. Bagaimana kondisi hubungan saya ini bisa kembali seperti semula. Bagaimana kondisi ketidaknyamanan yang saya rasakan ini secara perlahan-lahan bisa stabil. Dari ketiga aspek yang saya katakan itu membuat pemikiran kamu seakan-akan terkuras habis. Kamu selalu berpikir memutarbalikkan kondisi ketidaknyamanan kamu itu menjadi nyaman. The Devil, kartu iblis, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengaitkan terhadap zodiak Virgonya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, situasi yang sedang kamu rasakan benar-benar membuat diri kamu merasakan suatu kekhawatiran. Kekhawatiran yang begitu sangat luar biasa. Dari posisi kekhawatiran itu muncul rasa kewaspadaan terhadap orang lain. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Capricornnya dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja diri kamu menerima suatu kondisi ketidaknyamanan. Di lain sisi pun diri kamu sedang memperjuangkan sesuatu hal. Diri kamu sedang memperjuangkan sesuatu hal secara mati-matian di sini, Wak Geng. Bisa saja sesuatu hal yang sedang kamu perjuangkan ini berbentuk materikah, berbentuk asetkah, atau memang berbentuk suatu keputusan terhadap perceraiankah, atau memang berbentuk suatu hak asuh anak. Kamu masih memperjuangkan hal tersebut karena seakan-akan diri kamu belum terima itu semua terjadi terhadap diri kamu, dan kamu pun tidak terima hal tersebut jatuh terhadap manusia sebiji itu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Taurusnya dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, baik secara diri kamu yang berhubungan LDR, baik secara diri kamu yang berhubungan rumah tangga, ketika diri kamu menerima status single parent yang berkomunikasi secara intens, saya mengaitkan zodiak Taurus tersebut. Diri kamu itu terlalu setia terhadap pasangan kamu. Seakan-akan diri kamu tidak terima kamu ditinggalkan.
Ini yang saya lihat dari posisi pemikiran kamu, Wak Geng. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kata the devil, iblis yang mengarah terhadap pemikiran kamu agar pemikiran kamu kacau, agar apa yang kamu rencanakan semuanya tidak sesuai ekspektasi kamu. Bisa saja kartu iblis ini dikirim oleh seseorang, bisa saja kartu iblis ini dipermainkan oleh orang lain agar energi kamu tidak pada tempatnya dan energi kamu berantakan. Nah, kalau saya mengarah terhadap manusia sebiji itu yang telah mengabaikan diri kamu, kondisinya untuk saat ini, baik secara hubungan perselingkuhan ataupun hubungan pekerjaan ataupun kondisi materinya dan kondisi bisnis yang dia jalankan. Kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap dua arti. Keterpurukan, kehancuran, kemiskinan, penyakit, dan ketidaknyamanan. Merenungi, meratapi akibat dari kebodohan yang dia ikat. Akibat dari kebodohan yang sudah dia mulai. Mengabaikan diri kamu, dia kira bisa bahagia tetapi sengsara. Mengabaikan diri kamu, dia kira dia bisa stabil, kenyataannya the devil. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu di bawahnya lagi. Wow. Muncul kartu Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang. Seakan-akan 5 orang yang memegang pedang ini menyerang diri dia. Dari dunia pekerjaan, dari segala aspek ini menyerang diri dia, Wak Geng. Muncul satu permasalahan yang dimana permasalahan itu tidak memberikan diri dia jalan keluar. Benar-benar membuat diri dia sangat kacau. Saya tidak tahu permasalahan ini apakah berbentuk di dalam hubungan asmara yang sedang dia jalankan atau memang dalam bentuk yang lain. Saya tidak mengerti melihat ini orang. Setidaknya kedua kartu yang saya pegang ini, saya mencoba untuk melihat bagaimana kondisinya. Permasalahan yang mengarah terhadap the devil yang mengharuskan diri dia untuk menikmati permasalahan tersebut. Terpuruk, tidak nyaman, penyakit, sakit-sakitan, dan masalah. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu King of Cups. Kamu bisa melihat sendiri, Wak Geng, bagaimana posisi kartu yang saya pegang ini. Baik pria ataupun wanita yang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika diri dia duduk di atas kursi singgasananya, ada satu cawan yang dia pegang. Sangat berguna cawan yang dia pegang tersebut. Saya mencoba untuk menarik satu cawan yang dipegang tersebut, Wak Geng. Di mana ketika diri saya menarik satu cawan tersebut, kondisi dan keadaan diri dia untuk saat ini benar-benar harus berpikiran secara cerdas. Dia harus bisa berpikiran secara cerdas dan dia harus bisa
berpikiran secara licik. Karena ketika diri dia tidak berpikiran secara cerdas terhadap kondisi yang sedang dia rasakan untuk saat ini, itu akan membuat diri dia menerima suatu bom. Tinggal menunggu timernya kapan bus meledak. Ini dia Wak Geng. Harus bisa berpikiran secara cerdas karena memang kestabilan tidak dia dapatkan. Di sisi lain, kemunculan kartu King of Cups ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menyimpulkan dari ketiga zodiak tersebut. King of Cups, seseorang yang menginginkan ataupun mengharapkan bantuan dari orang lain atau bantuan dari diri kamu, atau berhayal terhadap bantuan dari angel. Ini dia Wak Geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Chariot. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Lagi-lagi, saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Chariot. The Chariot dengan King of Cups, unsur api dan unsur air. Dengan kata lain, untuk saat ini, pemikiran diri dia dengan pemikiran orang lain dan pemikiran pihak ketiga tidak sinkron, saling bertolak belakang, saling menyerang dan saling memberikan perlawanan. The Chariot, kartu yang berbicara terhadap situasi pertengkaran yang begitu sangat luar biasa. Perdebatan, perselisihan, dan ketidaknyamanan sedang bertengkar Wak Geng. Saya tidak tahu pertengkaran ini sama siapa, tetapi ada satu pertengkaran yang sedang dia hadapi untuk saat ini. Karena pertengkaran itu berkaitan terhadap posisi materi dia, karena pertengkaran itu berkaitan terhadap kestabilan dia. Atau bisa saja saya mengategorikan pertengkaran tersebut terhadap diri kamu. Antara diri kamu dengan diri dia sedang bertengkar dan sedang berdebat dari hal yang sedang kamu perjuangkan. Ini dia Wak Geng. 3 kartu yang saya pegang ini sudah menggambarkan 3 unsur dan 9 zodiak: Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, dan Scorpio, Aries, Leo, dan Sagittarius. Mungkin ya Wak Geng, mungkin, bukan pasti, mungkin yang saya katakan ini Wak Geng. Dari 9 zodiak tersebut, salah satunya manusia sebiji itu mungkin Wak Geng. Mungkin Wak Geng, bukan pasti. Kalau saya menutup kartu The Devil, masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Four of Pentacles. 4 koin yang dimiliki oleh seseorang, di mana posisi 4 koin tersebut kamu bisa melihat sendiri. 3 koin dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala.
Kalau saya mengambil dan menarik ketiga koin yang dihempit oleh kedua kaki tersebut, situasinya benar-benar tertekan. Situasinya benar-benar terpuruk. Situasinya benar-benar dikendalikan. Itu dia, Wak Geng. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin saja yang berada di atas kepala tersebut, manusia sebiji itu sedang mempermainkan perencanaan diri dia agar bisa mendapatkan kestabilan. Ini dia, Wak Geng, terpuruk. Berpikiran cerdas dari situasi pertengkaran, di mana pertengkaran itu berkaitan terhadap materi. Bisa saja terhadap pihak ketiga, bisa saja terhadap orang lain. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Muncul kartu ini. Penyesalan menyadari. Wow. Pengen ketawa saya, Wak Geng. Setelah menerima yang namanya keterpurukan, baru dia menyadari akibat dari perbodohan dia. The Emperor, raja di atas raja yang menggambarkan unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat manusia sebiji ini masih mempertahankan koneksi perasaan dia terhadap diri kamu. Di mana ketika koneksi tersebut dia pertahankan, tujuannya hanya untuk meminta bantuan terhadap diri kamu karena diri dia sedang berada di dalam kartu The Devil ini. Koneksi tersebut dia pertahankan di dalam perasaan dia karena diri dia sudah menyesal mengabaikan diri kamu, tetapi masih mengikat pihak ketiga. Saya tidak mengerti melihat manusia sebiji ini, Wak Geng. Kalau saya punya jurus Naruto, mungkin 1000 bayangan sudah saya singkirkan manusia sebiji ini, Wak Geng. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, muncul beberapa tongkat yang dipegang oleh seseorang. Kemunculan kartu terakhir, apabila saya kaitkan terhadap manusia sebiji itu, penyesalan penuh dengan beban. Penyesalan penuh dengan tanggung jawab. Penyesalan penuh dengan ketidakstabilan. Penyesalan penuh dengan situasi kesengsaraan. Penyesalan penuh dengan situasi keterpurukan materi. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Bagaimana keadaan manusia sebiji itu untuk saat ini menyesal dalam kondisi begitu sangat sengsara. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.